dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan teman-teman semuanya, pada pertemuan pada minggu ini kita akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 4, yaitu dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Sudah terlihat belum layarnya? Sudah, Mar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Zengki selaku dosen pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kelompok kami terdiri dari Alia Regina Putri, Audina Renata, Marsyanda Razita, dan Umar Fakhri. Yang pertama, pengertiannya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh tanggung jawab. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, contohnya. Contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh ini juga memperjelas perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Perbedaan hak dan kewajiban dapat diibaratkan sebuah koin logam yang memiliki dua sisi. Dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, namun berada dalam satu kesatuan yang sama. Dan tujuan mengetahui perbedaan hak dan kewajiban tidak lain ialah untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sendiri. Kuncinya adalah dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Berikut adalah pengertian hak menurut para ahli hukum. Yang pertama, beliau bernama Van Apeldoorn. Beliau merupakan seorang pengarang buku. Lahir pada tanggal 13 Desember 1889 dan wafat pada 15 Agustus 1979. Beliau mengutipkan kekuasaan wewenang yang oleh hukum diberikan kepada seseorang atau badan hukum, dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain atau badan hukum lain untuk mengakui kekuasaan itu. Dan yang kedua, beliau bernama Sajipto Raharjo. Beliau adalah seorang guru besar emeritus dalam bidang hukum. Beliau juga merupakan dosen, penulis, dan aktivis penegakan hukum Indonesia. Beliau lahir di Banyumas 15 Februari 1930 dan wafat pada 9 Januari 2010. Beliau mengutipkan, kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Yang ketiga, beliau bernama Profesor Dr. Marwan Mas. Beliau adalah pengarang buku dan seorang dosen ilmu hukum Universitas 45, Makassar. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2005. Beliau lahir di Bulakamba, Sulawesi Selatan pada tahun 1962. Beliau mengutipkan, hak mengandung 3 hal yang esensial, yaitu unsur perlindungan, unsur pengakuan, dan unsur kehendak. Kemudian Profesor Dr. Marwan Mas juga mengatakan bahwa kewajiban itu sebagai beban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum atau subjek hukum. Maksudnya beban di sini adalah ada hal yang harus dipenuhi atau hal yang harus dilakukan, namun dalam konteks ilmu hukum. Contohnya itu kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian kewajiban menurut Curzon ada 5 pengertian. Yang pertama adalah kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi.
yaitu kewajiban yang ada pada diri sendiri dan tidak berhubungan dengan hak nisbi atau melibatkan hak orang lain. Contohnya itu kewajiban menjalankan ibadah. Yang kedua, ada kewajiban publik dan kewajiban perdata, yaitu kewajiban hukum yang berhubungan dengan hak publik atau hak bermasyarakat. Contohnya itu kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas, dan kewajiban perdata adalah kewajiban yang muncul dari perjanjian yang berkorelasi dengan hak perdata. Yang ketiga itu ada kewajiban positif dan kewajiban negatif. Kewajiban positif adalah kewajiban yang menghendaki seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban negatif adalah kewajiban yang menghendaki seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Contoh dari kewajiban positif adalah kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya dan kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik. Yang keempat, ada kewajiban umum atau universal dan kewajiban khusus, yaitu kewajiban yang berlaku pada semua warga negara. Sedangkan kewajiban khusus itu untuk golongan tertentu atau bidang hukum tertentu yang membutuhkan perjanjian. Contoh dari kewajiban umum adalah kewajiban untuk menaati aturan negara yang berlaku untuk semua warga negara yang menempati negara tersebut. Sedangkan kewajiban khusus itu contohnya kewajiban membayar jasa atau barang sesuai dengan kesepakatan kontrak seperti pengertian kewajiban khusus tadi, yaitu butuh perjanjian. Yang kelima yaitu ada kewajiban primer, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan hukum suatu negara. Contohnya kewajiban membayar denda atas kerugian yang telah dilakukan, dan juga kewajiban untuk menerima hukuman karena telah melanggar hukum yang berlaku. Next. Terdapat keterkaitan antara warga negara, hak, dan juga kewajiban. Yang pertama itu ada hubungan dalam bentuk hak dan kewajiban. Dalam artian warga negara memiliki hubungan dengan negara tempat tinggalnya yang disebut dengan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan ini ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Nah, pengaturan hak dan kewajiban ini terdapat pada UUD 1945. Yang kedua itu ada hak pada warga negara menimbulkan kewajiban pada negara, dan begitupun sebaliknya. Yaitu hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berhubungan. Hak dan kewajiban itu memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi dalam artian ketika seseorang telah mendapatkan haknya, dia harus melaksanakan kewajibannya. Begitupun ketika seseorang telah melaksanakan kewajibannya, dia juga harus mendapatkan haknya. Dan yang ketiga itu ada hubungan antara warga negara dan negara timbul karena adanya status kewarganegaraan yang melekat pada seseorang. Status kewarganegaraan itu menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Sehingga negara itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Bagaimana cara mendapatkan status kewarganegaraan? Terdapat dua penentuan kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah asas ius soli atau law of the soil, yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan daerah atau tempat kelahirannya. Negara yang menganut asas ius soli itu ada Amerika Serikat, Brazil, Kanada, dan lain sebagainya. Contohnya itu ketika orang tua dari seorang anak itu berkewarganegaraan Amerika Serikat dan anaknya ini lahir di Kanada, maka otomatis sang anak ini kewarganegaraannya Kanada. Yang kedua itu ada asas ius sanguinis atau law of the sanguinis, yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan orang tua. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis itu adalah Indonesia, Jepang, Spanyol, dan lain sebagainya. Jadi meskipun tempat kelahiran anak berbeda dengan tempat kelahiran orang tuanya atau asal orang tuanya, anak tersebut itu tetap mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Begitulah contoh asas ius sanguinis. Dari dua penerapan asas tersebut akan menimbulkan suatu masalah kewarganegaraan karena bisa menimbulkan yang pertama ada apatrida. Apatrida itu
istilah untuk seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dan yang kedua, bipatrida, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dua. Selanjutnya ada pengertian warga negara. Jadi pengertian warga negara ini ada pada pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Terus dalam pasal 26 ini juga ada perubahan atau penambahan, yaitu ada pada poin nomor 2, yaitu penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang poin ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Terus penetapan warga negara Indonesia ini tuh udah berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang tertulis pada pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang isinya warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dari perundang-undangan. Terus untuk siapa saja yang berhak menjadi warga negara Indonesia itu tuh udah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini udah tertera apa aja syarat-syarat dan syarat-syarat yang menjadikan siapa sih yang berhak menjadi warga negara Indonesia itu. Kemudian ada syarat-syarat bagi WNA yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama itu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kemudian pada saat mengajukan permohonan itu telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian sehat, jasmani, dan rohani. Next. Kemudian dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan hukuman penjara 1 tahun atau lebih. Kemudian dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi berkewarganegaraan ganda, kemudian mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, kemudian membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Next. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam pasal dari pasal 26 hingga pasal 31. Nah, di pasal 26 ini ayat 1 yaitu yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pasal 2 penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 3 hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Kemudian ada pasal 27 segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib dijunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara. Next. Kemudian ada pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagai ditetapkannya dengan undang-undang. Kemudian pasal 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Next. Pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Next. Nah, untuk masalah yang mengatur kehilangan kewarganegaraan itu diatur dalam pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana di pasal 23 ini menyangkut banyak dari ketentuan-ketentuannya. Salah satunya
apabila seseorang ingin memperoleh keluarga negaraan lain atas kemauannya sendiri, atau orang tersebut tidak ingin melepaskan keluarga negaraan negara lain. Kemudian ada juga apabila seorang tersebut masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dan sebagainya. Dan untuk pasal 26 itu menyangkut seputar masalah apabila seseorang memiliki hubungan seperti pernikahan dengan warga negara asing. Next. Kemudian perlu diingat untuk warga negara juga perlu ya untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar, dan lengkap. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Mungkin kembali ke moderator. Baik, terima kasih presentasinya kelompok keempat. Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Silakan di antara teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan kepada kelompok keempat? Dipersilakan. Apakah ada yang ingin ditanya kepada teman-teman yang lain? Dipersilakan. Mungkin saya punya pertanyaan untuk kelompok keempat. Setelah yang tadi dipaparkan, berdasarkan PPT kan terdapat hak dan kewajiban warga negara, terdapat di beberapa pasal baik Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut kelompok kalian terkadang warga negara Indonesia itu hanya menginginkan haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, pertanyaannya kami tampung dulu. Baik, kepada teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada kelompok 4. Terima kasih.
Saya ingin bertanya pada kelompok 4. Tadi katanya hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Kalau untuk hak dan kewajiban bagi warga negara asing yang berada di Indonesia, apakah ada? Jika bukan yang sedang ingin WNI tapi cuman berkunjung, dan apa pasalnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Farid. Pertanyaan ke kelompok 4. Jelas pertanyaan dari Farid. Saya izin menjawab pertanyaan dari Egan ya. Tadi pertanyaannya bagaimana warga negara itu kalau hanya menginginkan hak tapi tidak bisa melaksanakan kewajibannya gitu. Yang pertama sih inti dari jawaban pertanyaan ini itu adalah masalah individual ya. Ketika kita nih sebagai warga negara sudah tinggal di negara Indonesia, udah dapat aturan, seharusnya kan aturan memang dipatuhi ya begitu. Tapi nyatanya tidak dipatuhi. Sebenarnya ini kesadaran dari warga negaranya sendiri, dari masyarakatnya ya. Karena peraturan sendiri kan kewajiban negara itu dibuat untuk kita juga, seperti misal bayar pajak gitu. Ketika masyarakat misal banyak protes ya karena jalanan rusak nih atau ini fasilitas umum begini, tapi nyatanya masih banyak orang yang lalai tidak membayar pajak seperti itu. Jadi sebenarnya perlu kesadaran ya. Tapi ini semua tidak lepas dari pelaksanaan aturan negaranya sendiri gitu. Udah ada aturan tapi kalau nggak diimplementasikan dengan baik, nggak dijalankan dengan baik sama perintah juga sepertinya ada yang kurang ya. Jadi pemerintahnya tentu juga harus lebih tegas ya. Mungkin dari sanksi-sanksinya, dan juga walaupun ya misalnya ada sanksi, misalnya denda 5 juta, 1 juta atau penjara berapa bulan, tapi mungkin dalam kenyataannya masih banyak ya kayak yang lewat lah gitu, nggak sesuai dengan hukum gitu. Jadi baik lagi, pertama dari warga negaranya harus sadar ya bahwa ini kalau mau dapat hak ya harus melakukan kewajiban, dan juga pemerintahnya harus lebih tegas. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Egan? Jelas, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih jawabannya. Baik, sambil menunggu jawaban dari kelompok 4 ke pertanyaan Farid, dipersilakan kembali kepada teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 4 tentang hak dan warga negara. Terima kasih.
Izin menjawab untuk pertanyaan Mas Farid tentang warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Eh, Warga negara asing yang tinggal dan menetap di sebuah merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu, tapi bukan berasal dari negara tersebut dan nggak secara resmi terdaftar sebagai warga negara. Sedangkan definisi dari penduduk Indonesia terdapat pada pasal 26 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya seseorang baik warga negara Indonesia atau orang asing yang berdomisili dan tinggal di wilayah negara Indonesia. Namun warga negara asing juga memiliki hak dan kewajibannya, diantaranya yaitu berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya, termasuk hak perlindungan atas diri atau harta benda yang dimiliki WNA tersebut. Yang kedua, berkewajiban buat tunduk dan mematuhi segala ketentuan perundungan yang berlaku di negara Indonesia. Yang ketiga, tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik ataupun instansi pemerintah. Yang keempat, tak berhak untuk ikut serta dalam pemilu di Indonesia, baik untuk memilih ataupun dipilih. Dan yang kelima, tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara. Apakah sudah jelas? Jelas Pak Umar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya. Sambil menunggu yang lain, mungkin dari Bapak Jengki ada yang ingin ditambahkan, Pak? Dipersilakan, Pak. Judulnya apa, Umar? Judulnya hak dan kewajiban warga negara, Pak. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara ya. Saya kasih ini ya. Hak kita tadi sudah dicontohkan ya. Hak kita itu yang paling sederhana, misalnya lagi hujan gini ya. Jangan buang sembarangan sampah di tempat-tempat yang membahayakan, contohnya selokan, kali. Nah, kalau misalnya tersumbat akan ada banjir. Jadi hak warga itu harus mematuhi pemerintah. Jadi haknya dia, nah jangan nuntut kewajiban. Ada banjir ribut. Bener nggak Umar? Tadi kan kamu nyontohin ya. Betul, Pak. Setuju nggak Umar? Setuju, Pak. Sepakat nggak Umar? Ya, ada setuju sama sepakat beda. Sepakat nggak? Sepakat. Haknya dia harus memelihara lingkungan. Nah, masuk tuh kan? Awalnya sampah harus sederhana, lingkungan. Nah, ini masuk PKLH kan, gabung loh di situ tuh. Pertama, kebersihan, nah kan? Nah, kebersihan, PU, terus ada lingkungan. Kebayang nggak itu lingkungannya kalau jorok gitu? Kan jorok, tersumbat, ya kan? Memang air ngalir begitu. Nah, kalau lautnya pasang, ya lawan harusnya kan, mental. Nah, waktu mental terjadi banjir. Sepakat Umar? Sepakat, Ya Pak. kan? Lah hujan memang di darat aja, di laut kan juga hujan. Terus pasang lagi. Wah udah lawan arus. Mental kan. Nah ini mau ke laut, ini ditolak sama laut. Nah nanti jadilah rob kan. Nah habis gitu ngomel.
pemerintah salah lagi. Nah, pemerintah udah bilang, nganjurin, udah ada papan tulis tuh, jika buang sampah sembarangan di selokan, got, kali, itu denda 1 juta. Nggak diindahin. Gitu. Jadi kebanyakan rakyat itu tidak pernah mau peduli dengan lingkungan. Nah, itu lingkungan loh ya, bukan kebersihan lah. Oke, kebersihan kadang-kadang suka disalahartikan. Gitu. Nah, lingkungan kembali ke bersih, nyaman. Nah, kita kadang-kadang suka membandingkan, lihat no, di Singapura bersih, rapi. Jelas lah rakyatnya mematuhi. Ini nggak iseng-iseng sambil ngobrol, nyapu-nyapu, cemplung ke got, ke selokan, cemplung ke kali, itu atau bandar, terserah namanya apa. Nah, ini persoalan yang kecil. Persoalan yang besar, udah tahu 3 kampung dipaksa airnya jebol sana sini. Jadilah jalanan itu kayak danau, goyang sana, goyang sini, akhirnya terbalik, rubrak gitu ya, karena tonasenya dipaksakan. Pertama, perusahaannya ingin mau nyari untung, akhirnya rugi kan, dia ingin nyari untung. Nah, supir juga begitu, ingin cari tambahan. Ini udah lewat nih bos tonasenya, iya beres nih, gue kasih dia tip. Nah, jadi ini korupsi aja itu bisa menjadi hak dan kewajiban. Itu hak dan kewajiban. Akhirnya jadi danau, banjir, tergenang. Ya kan? Saya suka jalan keliling-keliling ya. Keliling-keliling kampung, kalau agak ada duit tuh jalan tuh ke Cikande iseng. Gila, jalannya udah kayak goyang gitu, udah ntar begitu ribut dah, ya kan, lari ke pajak. Lo masa pajak untuk itu saja jalan kan, gelo ya kan, gelo nggak tuh Umar, gelo nggak Umar, masa pajak untuk jalan dah? Ya, Aryananda, ya. Bener nggak Aryananda? Bener Pak. Bener ya kan, Farid bener nggak Farid? Bener Pak. Ivanka, bener nggak Ivanka? Ya kan? Masa pajak untuk jalan dulu sedikit-sedikit jalan diperbaiki, sedikit nggak diperbaikin, ngomel. Padahal kan pajak untuk lain-lain kan, bukan sektor itu, kalau bisa setahun sekali lah itu kan. Nah, karena kesalahan siapa? Nah, Pemdanya, RT-nya, RW-nya, pemuka masyarakat ngasih izin. Saya tuh sering berantem itu. Makanya saya dimusuhin itu sama anak kecil kalau ketemu saya lagunya nyanyi gitu. Padahal saya udah lama di Betawi di sini, tapi dianggap juga gue orang Sumatera. Nyanyinya asik lu, padang gila, padang gelo. Gue diledekin sama anak kecil, sama orang tua juga. Tapi gue sih nggak peduli sama RT-nya, sama RW gue nggak peduli, lurahnya juga nggak peduli. Gue sih tegas-tegas aja. Nah, setelah itu ya urusan dia kan, kita harus memperbaiki. Pak, apakah itu nggak kasar? Justru dia nggak kasar. Gedablek kan, jalan udah bener-bener sama PU, dibikin lagi tuh, kan? Dibikin lagi sama anak-anak main bola di tengah jalan, dibikin portal, masih kecil aja udah jadi jagoan kan, terutama di Manggarai itu, aduh luar biasa. Apalagi di daerah saya main portal, kesian lah orang kan, ada yang pulang kerja capek kan, lelah, disuruh muter kan. Waduh, pulang terus itu banget. Kadang-kadang sih suka ngomel. Saya itu kalau ngomel tuh teman-teman mahasiswa jangan kaget ya. Saya itu kalau lagi ngomel kayak orang gila, pisau gue ambil, gue bawa pisau tuh, gue beruber itu orang-orang. Gue nggak tahu, udah malu-malu, udah dosen nanti kan kasus tuh, dosen UNJ kelakuan gedablok gitu. Habis kesel nggak kesel, rumah di depan jalan, kelakuan yang enggak aja. Ntar ujung-ujungnya tuh nggak transaksi narkoba. Nah, karena
Kenapa hak dan kewajibannya itu nggak jelas? Nah, hak sebagai rakyat, hak sebagai pemerintah juga harus dong memberi keamanan, memberi kenyamanan. Aryananda, setuju nggak diberi keamanan dan kenyamanan? Arya? Setuju, Pak. Nah, bener. Marsanda, setuju nggak aman dan nyaman? Setuju banget, Pak. Gitu kan? Jadi saya tuh kalau setiap pagi itu ya, selokan itu, saya tuh kalau habis subuh ya, kalau lagi kuat ya, namanya udah tua, sakit-sakit tuh, sendi lah sakit inilah. Tapi kalau lagi ini tiap pagi itu ngangkutin sampah di selokan. Padahal untuk dia juga pernah sekali kan saya kecapean tiba-tiba hujan nih, selokannya mampet ribut nah pada banjir. Saya ketawa geli aja. Kenapa yang muncul kan yang enggak kan? Selokan itu karena sampah sembarangan dan lain sebagainya itu keluar itu segala-segalanya dari got. Saya ketawa geli aja, senyum aja. Karena saya itu gotnya itu di ujung. Nah, mereka pada buang tuh sepluk, nah, yang botol lah, yang apalah. Kadang-kadang baju. Nah, gitu kan. Saya kan bukan tukang sampah, bukan PU, tapi dengan kebaikan saya suka gitu tuh kalau pagi itu kadang-kadang bisa sampai 2 karung, serius. Terus saya kayak orang gila aja kalau ngelihat itu di foto. Mungkin ada mahasiswa tuh, dosen Nurjengki ngangkut sampah. Subhanallah, namanya pelbak di situ kan ada tempat buang sampah. Boleh kadang-kadang 2 karung. Subhanallah. Mereka tuh kalau kerja bakti itu, nomor 1 tuh, udah sikat habis tuh, rokok habis. Habis itu dia ngibrit daripada pergi. Kelakuan gitu. Nah, itu pada pergi, semua pada pergi, tinggal gue sendiri. Gue pakai bahasa Betawi, tinggal gue sendiri. Akhirnya gue bantuin itu sama tukang gini kebersihan. Tukang kebersihan senyum ya terus. Tapi gue nggak tega kan. Ya, setiap orang gue kasih itu 5.000. Kalau ada 10, 5.000 kali 10. Bayangin itu 50.000 hilang buat dia orang. Nah, dia itu bener-bener kelakuannya kesehatan. Lo kan itu capek itu kan, udah nggak ada pengobatan dan lain sebagainya, nggak dikasih kopi, udah disikat sama orang-orang yang kerja kebersihan itu. Kesian lah, dia ngangkut lo, bayangkan ngangkut sampah di keduk, nah dioper ke truk, angkat lagi sampah lagi ke keduk. Astagfirullahaladzim, penyiksaan itu. Marsanda, penyiksaan nggak Marsanda? Sederhana kan? Marsanda, penyiksaan kan? Memang itu tugas, gaji, tapi kan nggak kejam kayak begitu. Kira-kira lebih kejam dari orang Jepang nggak? Tapi jangan ngomong ya nih di Rodinya ya. Tapi saya bilang nggak boleh dendam sama Jepang, kan banyak juga yang baiknya. Kira-kira kelakuannya apa tuh? Udah merdeka, ya kan? Tapi kelakuannya lebih kejam dari penjajah. Kejam nggak Marsanda? Kejam kan, itu kan udah tugas ekstra gitu loh. Farid kan tugas ekstra nggak boleh, dosa lo kan. Biarin aja gue ngomel di sini deh. Ini bicara hak dan kewajiban. Itu persoalan sampah nggak bakal hilang. Gue bayang nggak disuruh kerja bakti, makanannya disikat, rokok disikat, duit disikat. Kan banyak tuh masyarakat nggak bisa kerja kan. Kerja bakti, dia ada tugas dan lain sebagainya. Kurang asem kan. Habis gitu RT-nya sepakat, RW-nya sepakat, itu lurahnya sepakat pada pergi. Nagiran sampah numpuk. Akhirnya gue bantuin gitu. Gue bukannya dibilang gue sok pahlawan, bukan. Tapi ini loh, orang kalau sudah kejam, wah luar biasa. Contohnya apa? Orang demo kan, masak mau dibakar. Bener sih yang punya orang Cina, tapi nggak dendam kayak begitu. Nah, bosnya kan tinggal di rumah. Nah, mereka pada tidur, pada mati, itu kan kesian tuh. Gara-gara benci, nggak boleh begitu. Ada aturannya, hukum. Nah, bacakan tadi kan WNI syaratnya apa? Dibela kan? WNA juga apa? Dibela. Apa aturannya? Coba deh, lo ulang lagi di Umar, tulisan WNI-nya sama WNA-nya. Mar, kan tadi lo yang tampil ya Mar? Ya. Hah? Yang WNI, syarat WNI apa? Di situ lo baca. Syarat WNI yang berapa? Tadi
Berarti gue kan nyimak kan, walaupun internet gue bermasalah. Tadi 50, 49, nih 50, ngilang satu kelihatan. Kalau gue sih maklumin gitu loh. Kalau sama dosen lain tuh diomelin, kalau gue sih kagak. Mungkin terpental gitu. Kalau gue sih berprasangka baik, Umar. Nah coba deh WNI lo baca di syarat. Syarat WNA jadi WNI ya Pak? Iya. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada saat mengajukan permohonan telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, jasmani dan rohani. Oke, ini kan ada orang Belanda tinggal di Lombok. Oh bagus nih, kita ambil contoh nih, ada di Kick Andy ya dia. Gue lupa gue naruh di mana itu videonya. Bagusnya luar biasa itu. Dikumpulin anak-anak itu, yang gelandangan, yang sebagainya, bahkan dibikin film sama orang Belanda. Temennya dia jadi warga negara Indonesia akhirnya. Itu di Lombok dia bikin. Itu nggak, dibeli tanah 2 hektar dari yayasannya, dijual tuh yang di Belanda. Jadi nggak semuanya yang tadi saya bilang tadi Belanda, tadi kan Jepangnya kejem, kagak. Itu kan zaman dulu. Mungkin anak generasi sekarang diketawa, kenapa ya saudara-saudara gue dulu kejem begitu. Orang Jepang juga begitu, bengong dia. Kenapa ya orang tua gue dulu, nenek-nenek gue itu kejem. Nah, jadi saya ulang lagi, ini salah satu contoh bentuk kepedulian. Nah, orang asing aja dia bisa menjadi warga negara kita, dia empati gitu loh, dia melihat kebetulan di Lombok dia lagi tugas, dia kumpulin itu, dia beli tanah 2 hektar untuk mereka, dia bisa musik, bisa apa, jadi dibagi klasifikasinya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dididik dijadiin anak ya, asuh itu 2 orang dia, terus dia disekolahkan sampai perguruan tinggi. Nah yang mereka juga disekolahkan. Nanti dia menjadi tutorial bagi masyarakatnya dan memberdayakan masyarakatnya gitu loh. Nah akhirnya dia bikin karena begitu luas ya, supaya untuk ada income-nya dia di Jakarta, terus dia membuat secara organize ya, dia memanage luar biasa itu. Nah jadi saudara sekalian para mahasiswa harusnya seperti beliau ya gitu loh, seperti beliau. Nah Anda juga yang saya bilang lagi, pasti saya nyindirnya itu Anda kan ini sekolah ilmu teknologi SIT kan. Nah dengan posisi seperti ini kita melihat bahwasanya hak dan kewajiban itu harus 2 sisi yang bersatu, jangan dibenturkan. Yang rakyat maunya begini, yang pemerintah mau yang begini, yang nggak ketemu. Harusnya seperti tadi tuh, orang warga Indonesia, warga asing Belanda masuk ke daerah, kebetulan lagi tugas di Lombok, dia melihat harusnya kan masyarakatnya, pemerintahnya, bukan dia loh. Dia baru datang, tiba-tiba dia punya rasa iba, empati. Kebayang nggak dia membeli tanah 2 hektar untuk masyarakat yang terlantar? Dipilih kan, nggak mungkin dong semuanya kan, dipilih, dites kan, benar-benar luar biasa maksudnya gitu, penderitaan anak itu yatim piatu, tidak punya apa-apa gitu. Nah ada yang sistem titip, nah ada yang sistem pondok gitu. Jadi dibagi 2 gitu, kalau masih ada orang tuanya yang mengasuh ya di rumah masing-masing, karena kan terbatas. Lah kebayang nggak itu saudara sekalian? Harusnya itu pemerintah yang berjuang, harusnya masyarakat di sana yang berjuang, harusnya pemuka masyarakat yang berjuang di sana. Kenapa orang asing yang berempati dan dia masuk menjadi warga negara Indonesia, warga negara asing tadi awalnya WNA menjadi WNI. Nah harusnya contoh-contoh seperti ini diperkaya gitu loh. Gitu. Bagus itu, saya nonton film Kick Andy, kebetulan dia ditampilkan. Nah, dengan posisi seperti ini bagus. Nah, ada lagi orang Cina dokter keliling naik perahu. Karena tersentuh dia waktu di Nusa Tenggara. Akhirnya dia beli perahu. Perahu itu jadi rumah sakit. Dan murid-muridnya ikut di sana. Karena sistem dokter itu kan magang. Jadi kalau ingin mau ambil mata kuliah itu, dia harus ikut. Nah,
menurut logika, dia kan orang Cina dia orang Cina Indonesia ya, peranakan maksudnya, semua kan sebenarnya peranakan, ini nggak ada yang asli ini ya. Nah, dia membuat perahu, kebayang nggak itu rumah sakit. Jadi rumah sakit kalau di Australia namanya the plane doctor, jadi dokter terbang dia, karena di sana dia pakai luas kan daratannya. Kalau kita kan antar pulau-pulau kecil, jadi membutuhkan eskavasi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, dia melakukan itu. Untung dia punya persekutuan yang ada yang membiayai itu ya. Semuanya tetap harus ada modal, nggak mungkin gratisan, harus ada modal. Jadi kalau membuat gratisan harus ada modal ya. Itu. Nah, selama ini kan saya suka rela ya ngebantu orang-orang. Sekarang saya ngebantu kampung saya ya. Kampung ibu saya itu di Bukit Tinggi. Saya membangun madrasah di sana. Nah, dulu kan nggak ada sekolah dasar kan. Dulu SR ya, SR madrasah. Saya bangun di sana dengan apa adanya. Terus kampung bapak saya itu di gunung semua sih. Di gunung yang pernah ada musibah itu pada ngaleh karena berbuat yang enggak di situ daerah. Orang lagi sembahyang dengan adu ayam, main judi dan sebagainya. Terus saya pulang, selama ini nggak pernah pulang. Saya melihat, saya bikin di situ sama juga madrasah. Saya bikin madrasah itu sekolah ya. Nah, itu nanti ada kerajinan, bagaimana cara menanam, terus bagaimana cara dia membuat ikan. Kayak model di Bandung saya ngeliat itu sistem kerambah ya, saya praktekkan di sana. Alhamdulillah, yang tadinya ekonominya tidak berdaya ya, kan gak semua orang Padang itu orang kaya kan, ada juga yang gak punya. Nah, dia tinggal di kampung ya. Alhamdulillah dia sekarang bisa dagang pisang, dagang nanas gitu, dagang kelapa yang tadi tidak difungsikan secara maksimal lahan tidurnya. Nah, itu bisa. Jadi nggak bisa. Jadi hak dan kewajibannya, saya di situ mengajar menuntut. Anda mau meminta ini, nah kerjasama sama Pemda setempat. Akhirnya pemerintah daerah setempat itu namanya Kades ya. Itu mereka ya akhirnya diunjuk gigi sekarang, dihargai. Tadinya boro-boro tuh masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan. Nah, itu kita mulai gitu. Jadi selama ini saya sudah mengembangkan ke seluruh Indonesia, sampai ke NTB saya sudah ke sana. Nah, sekarang saya bangun kampung saya dulu ya. Kampung orang tua, umur udah tua juga kan. Nah, jadi bicara tentang dan kewajiban itu nggak ada istilahnya pribumi sama non pribumi lagi, nggak boleh. Jadi kita bersama-sama. Makanya saya bilang Bhinneka Tunggal Ika jangan berbeda-beda satu, kita balik ya, bersama walaupun berbeda-beda. Jadi dibalik supaya ada motivasi, jangan berbeda-beda seakan-akan beda-beda. Memang beda sih pulaunya, ya, memang beda sih bahasanya, memang beda sih karakternya. Tapi jangan itu, dibalik ya, dibalik. Bersatu bersama. Karena ada Sumpah Pemuda itu 28. Kadang-kadang kita suka menerjemahkan itu dulu ya, Bhinneka Tunggal Ika berbeda. Jangan. Dulu kan 28 ya, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu berbahasa Indonesia, berbendera satu bendera merah putih, berlagu satu lagu Indonesia Raya. Waktu itu dilantunkan lagu Indonesia Raya. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Bagaimana tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bagi warga negara, kira-kira gimana kalau kita aman, nyaman. Nah, seperti di Bali kan. Aman, nyaman gitu ya. Nggak ada yang hilang di situ. Nah, jadi aman. Saya kalau setiap pandu ya, saya kan kadang-kadang suka bawa ini, turis. Itu saya pernah ke Belitung, saya tes ya. Jam tangan masih
sama cincin saya tinggal itu biasa itu ngetes ya. Paling harganya berapa lah, bukannya nyombongin, bukan kan ya, jadi berkelas lah. Karena apa, saya membawa jam tangan itu kalau umpama lagi telantar nggak punya duit, saya biasa saya sedekahin, tukar dulu saya nitip ya di jam tangan. Berkelas lah, cincin juga berkelas. Itu saya tes itu, ternyata di Belitung itu mereka baik semuanya. Dan di Belitung itu terkenal setiap warung itu ada warung kopi. Wah, luar biasa. Karena saya membawa para turis ya, itu ke sana untuk melihat itu Laskar Pelangi rumahnya itu. Kebetulan di situ juga ada rumahnya Ahok ya. Saya berkunjung ke rumahnya dia, dan kebetulan ada beberapa ya. Saya membandingkan di situ kan dulu ada PKI, Aidit tinggal di situ. Ya, dia dulu di situ rajin ngaji dan lain sebagainya. Saya berkunjung ke situ. Jadi artinya kita bicara masyarakat yang ada di Pulau Belitung, ternyata mereka itu bagus juga. Jadi saya kalau setiap daerah itu kalau bawa mandu orang itu, pernah ke Sukabumi juga gitu, iseng juga. Jam tangan saya di ngejar tuh, sengaja saya suruh pelan sama ini supirnya, pelan-pelan aja dikejar kan sama dia pakai motor. Pak, ini jam tangannya tinggal gitu. Pak, ini cincinnya tinggal. Jadi maksud saya, ternyata kalau kita melatih, ya, kalau kita melatih, semuanya itu bisa ada kejujuran. Kalau nggak salah dulu ada namanya waktu P4 ini kejujuran ya, kalau nggak salah. Jadi jualan taruh di situ, terus taruh tempat duit tukeran, silakan gitu ya. Kalau nggak salah di SMP ya waktu itu. SMP dilakukan tes kejujuran kalau nggak salah. Nah itu belajar Pancasila kalau nggak salah. Itu di situ dijual sama anak OSISnya, nggak ditunggu gitu ya. Nanti dikontrol jumlahnya berapa, lakunya berapa. Nah itu bagus tuh. Habis itu serta merta itu hilang, yang nggak ada lagi. Padahal bagus tuh itu. Ya jadi kegiatan itu bagus. Jadi jangan sampai ini pernah nih kejadian ada acara pameran baru duduk digetok ya 100.000, makan cuma nasi goreng begini 100.000, kurang ajar benar. Ada juga sih yang kayak begitu ya, kebangetan luar biasa. Jadi kebetulan lagi macet daerah tersebut, nggak dipakai itu, pasang tarif, kurang asem juga. Baru ini makan nasi goreng cuma dikasih minum teh manis 100.000, bengong aja saya. Untung ada duit kalau nggak repot. Jadi ini loh yang saya maksud tadi, bicara tentang hak kewajiban. Ternyata ada juga unsur-unsur kejujuran, unsur-unsur kepercayaan, unsur-unsur membela, unsur-unsur memelihara, unsur-unsur ya bagaimana kita saling toleransi, unsur-unsur bagaimana kita saling menghargai. Jadi banyak sistem yang harus dikerjakan di situ, sehingga rodanya akhirnya nanti tersenyum. Ya, tersenyumnya apa? Misalnya kita dikelompokkan di dunia, ternyata tingkat pelecehan cuman sedikit, tingkat korupsi tinggal sedikit, terus kejujuran sudah mendekati naik misalnya 75%. Nah, tingkat pemerhatian masyarakat sudah buang sampah lagi meningkat gitu loh. Kebaikannya bukan kejelekannya, bukan keburukannya gitu. Gan, ada lagi kan? Mungkin cukup Pak, sudah jelas Pak. Cukup ya. Tidak ada pertanyaan juga Kebetulan Pak. saya lagi ingusan nih sama serak. Mohon maaf tadi saya bersih nih. Iya Bapak, tidak juga apa. Ya soalnya saya ntar sampai jam 19 lagi nih. Mulai lagi terus nanti sampai jam 21. Terlalu banyak kegiatan di UNJ. Saya rasa sih sebenarnya nggak begitu amat ya. Sederhana aja, kasih konsep, jalankan gitu. Nah kayak mahasiswa nih kasih konsep, jalankan. Ngomong-ngomong itu gimana tuh?
Hasil Iya Bapak, pertemuan sudah dibuat Pak. Nanti saya kirimkan linknya ke WA Bapak. asik, nah gitu, itu namanya progres. Iya Pak. Bentar ya, saya kasih kirim dulu nih. Ini kamu masih ada lagi nggak dikit? Nah, saya kasih dikit lagi sebenarnya, biar ini tersentuh ya. Ada Iya Pak. satu dikit aja, satu dikit. Ya boleh Pak. Nggak apa-apa Pak. Satu Silakan dikit. Pak. Biar teman-teman ini ngelihat Indonesia itu kayak gimana sih. Mudah-mudahan nggak hilang datanya ya. Dikit ya. Ya ini ya. Di sini ada hak pribadi, hak hidup udah kelihatan ya. Kan? Iya Kan? Pak. Sudah terlihat Pak. Sudah. Nah, ini saya kasih unjuk ini nih yang nggak boleh nih. Hak untuk tidak disiksa. Tuh. Maka saya minta dikit. Kan belum ada kamu yang ngebahas ya tadi, Umar. Mar. Belum ada, Pak. Nah, ya kan? Jadi belajar itu harus komprehensif. Belum kan? Nah, saya dapat ini nih tadi nih. Ketua PJ saya minta dikit ya. Kan nggak ada ya kan? Yang ada hak pribadi, hak milik tadi kan ceritanya banyak gitu ya. Nah, ternyata ada hak untuk tidak bisa. Saya kaget ini, bagus bener tulisannya nih. Saya kagum nih. Nah, jadi selama ini nggak ada tulisan tentang itu. Hak untuk tidak disiksa, nggak boleh disiksa. Sampai-sampai kelaparan, busung lapar. Aduh, saya sedih. Saya kadang-kadang doanya itu doa Nabi Sulaiman. Ya Tuhan kami, jadikanlah saya orang kaya. Nanti kalau kaya akan saya beri. Saya doa saya kayak Nabi Sulaiman, tapi belum kaya-kaya juga. Orang kaya juga nggak ngasih saya. Jadi kalau ada orang yang ini kesian bener. Ada itu yang saya lihat itu bener. Dia disiksa bener kerjanya. Makanya giliran. Makanya giliran. Nah hari ini adiknya, besok kakaknya. Besok lagi adiknya. Bergilir itu. Tahu nggak dia itu? Di kuburan itu ada sayur bayam yang nggak bertuan. Dipungut, dibersihin, dicuci. Itu juga cucinya juga nggak air bersih itu. Air yang di tempat orang kuburan. Terus dimasak, dimakan. Tapi jangan disebarin, nanti dimarahin sama kepala desa. Sengaja ini nggak saya sebarin. Ini karena kuliah.